Safir merentangkan satu tangan untuk menunjuk gadis yang tengah berbicara dengan kedua orang tuanya di tepi kolam renang. Sementara itu, Safir sendiri saat ini berada di dalam ruang dan juga tengah berbicara dengan seluruh anggota keluarganya. Papa, Mama, serta kakak laki-lakinya. Aku nggak mungkin maulah nikah sama cewek itu, lanjut Safir menolak, sambil menahan amarah yang sedari tadi hendak ia lontarkan dengan kasar. Namun, sebisa mungkin Safir menahannya demi hubungan baik kedua keluarga. Dia anak selingkuhan Pak Anwar, kan? Lintang itu anak istri kedua Pak Anwar, ralat Aryo meluruskan prasangka buruk putra bungsunya. Pak Anwar itu sudah nikah siri sama almarhum mamanya Lintang, jadi. Tapi awalnya tetap aja Pak Anwar itu selingkuh. Sambar Retno, istri Aryo yang sebenarnya juga tidak setuju bila putra bungsunya menikah dengan Lintang. Namun, mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah jadi rahasia umum. 1 jam lagi, pernikahan antara Safir Sailendra dan Sabia Dewantara akan digelar. Namun, gadis yang akan dinikahi Safir tersebut ternyata kabur dan meninggalkan sebuah surat. Dia mengatakan, dirinya tidak ingin terikat dengan pernikahan politik yang dilakukan untuk kepentingan kedua keluarga. Dia ingin menikah atas dasar cinta, dengan pria pujaan hatinya. Untuk itulah, dia kabur dan saat ini para orang suruhan kedua keluarga tengah mencari gadis itu. Yang selingkuh itu orang tuanya, yang salah juga orang tuanya, bukan Lintang, ujar Aryo ingin kembali meluruskan pikiran istri dan putranya itu. Memangnya papa mau punya menantu seperti Lintang? Tembak Safir kemudian berdiri lalu mendekat dengan jendela kaca. Tatapan Safir tertuju tegas nan teliti, menelisik wajah serta tubuh Lintang dari kejauhan. Bodinya lumayanlah, tapi soal wajah dia kebanting sama Bia, dan aku nggak mau nikahin dia. Titik, dan nggak bisa diganggu-gugat. Tapi ijab kabul mau dimulai 1 jam lagi, Fir. Meskipun tidak setuju, tapi Retno tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah undang banyak relasi bisnis, pejabat, terutama media. Mau ditaruh di mana muka keluarga Sailendra? Salahkan keluarga Dewantara, sahut Safir sudah kembali lagi menghampiri keluarganya yang masih duduk di sofa. Kita bisa bikin konferensi pers. Kredibilitas dua keluarga akan jatuh, Fir. Raga yang sedari tadi hanya diam membisu, akhirnya membuka suara. Duda beranak satu, sekaligus kakak dari Safir itu, masih memikirkan jalan keluar yang harus diambil agar pernikahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang benar aja kita mau batalin pernikahan yang 1 jam lagi mau dimulai? Bahkan nggak sampai 1 jam lagi acara akad nikah mau digelar. Pikirkan itu baik-baik. Mas tahu kenapa aku mau-mau aja dijodohkan dengan Bia? Safir melempar pertanyaan yang akan dijawabnya sendiri. Bia cantik, Mas. Walaupun nggak pakai cinta, aku ikhlas-ikhlas aja nikah sama dia. Nggak akan bikin malu kalau dibawa kemana-mana. Tapi coba lihat si Lintang itu. Sudah, ya begitulah. Mas Raga bisa lihat sendirilah. Benar-benar nggak terawat. Safir, Hardik Retno. Jangan sampai orang-orang dengar omongan kamu. Aku cuma bilang yang sebenarnya, Ma, balas Safir bersikukuh dengan pendapatnya. Dan aku nggak akan mau nikah sama Lintang. Terus mau diapakan tamu undangan yang sebagian sudah datang dari luar kota, tuntut Aryo. Papa nggak mau tahu, kamu harus nikah dengan Lintang. Sorry, Pi. Safir melepas dasi kupu-kupunya dengan kasar. Ia menggeleng sambil melepas jas yang rencananya akan digunakan untuk prosesi ijab kabul. Aku nggak mau, Safir, Hardik Retno. Ini demi kepentingan keluarga, kerjasama politik yang akan terus. Mas Raga, seru Safir sambil menunjuk satu-satunya saudara yang ia miliki. Gimana kalau Mama nikahkan aja Mas Raga sama Lintang? Apa dia mau? Safir, giliran Raga yang membentak adik yang tidak tahu diuntung itu. Aku nggak mau juga, kan? Putus Safir memberi senyum miringnya pada Raga. Kalau Mas Raga yang duda anak satu aja nggak mau sama Lintang, apalagi aku? Maaf. Satu kata yang terlontar dari bibir pintu penghubung kolam renang, membuat semua keluarga Sailendra menoleh.
Sudah ada seorang pria paruh baya yang sudah terlihat pasrah dengan keadaan. Kalau Safir memang menolak menikah dengan Lintang, saya akan hubungi beberapa media sekarang juga, dan dalam 1 jam kita akan melakukan konferensi pers. Pernyataan yang dimuntahkan oleh Anwar seketika membuat Aryo menggeleng. Sebagai ketua umum salah satu partai ternama, Aryo tentu saja tidak ingin kesempatan berbesanan dengan Anwar lepas begitu saja. Terlebih-lebih, Anwar tidak memiliki anak laki-laki yang bisa diunggulkan untuk mengurus perusahaan yang bergerak di industri media. Begini Pak Anwar, Aryo menghampiri calon besannya seraya menatap pada Lintang yang masih berbicara dengan ibu tirinya, Indri, di luar sana. Sebenarnya, Safir sudah jatuh cinta sama Bia, karena itulah dia cuma mau Bia yang jadi istrinya. Baiklah kalau begitu, Anwar mengangguk paham dengan apa yang terjadi. Biar saya tel, bukan begitu. Aryo menghela lalu menoleh sebentar pada Safir, kemudian Raga. Kita nggak bisa batalin pernikahan ini begitu saja, Pak. Ada banyak undangan yang akan mencibir dan membuat reputasi keluarga kita jatuh. Karena itu, kita akan tetap melaksanakan pernikahan ini. Tetap Safir dan Lintang. Bukan, Aryo menggeleng. Raga dan Lintang. Raga yang mendengar hal tersebut hendak bangkit dan memuntahkan protesnya. Namun, Retno yang duduk di sebelahnya segera mencekal tangan putranya itu. Ma, Raga membelalakan matanya dengan suara pelan dan nyaris berbisik. Ia tidak pernah menduga Aryo akan menyetujui usulan konyol dari Safir. Aku nggak mau nikah sama Lintang atau sama perempuan manapun. Seperti katamu, kredibilitas dua keluarga akan jatuh, balas Retno membalik ucapan sang anak beberapa waktu lalu. Dan kita nggak mungkin batalin ijab kabul. Nama yang tertera di undangan itu Safir dan Bia, desis Raga masih berbisik dengan sang mama. Namun, tatapan Raga kali ini beralih pada Safir yang tampak menyematkan senyum sumringahnya. Apa jadinya, kalau yang ada di pelaminan nanti aku sama Lintang? Nggak make sense, Ma. Kamu tinggal berdiri di pelaminan sama Lintang, dan salamin para tamu satu persatu. Titah Retno sudah tidak lagi bisa dibantah dan diganggu-gugat. Urusan yang lainnya, serahkan sama Mama. Daripada tamu datang, terus melongo karena nggak ada pengantinnya, lebih baik kamu sama Lintang yang berdiri di sana. Raga, Aryo yang telah selesai membahas beberapa hal dengan Anwar, akhirnya kembali menghampiri keluarganya. Sementara Anwar sendiri, juga berbalik pergi untuk menghampiri istri dan putrinya. Lintang Amaldea binti Anwar Dewantara. Hafalkan itu baik-baik, untuk mas kawin, tanyakan ke Safir karena papa nggak ngerti. Alis Raga berkerut memikirkan nama belakang Lintang. Mengapa gadis itu tidak memakai nama keluarga seperti Bia? Sabia Dewantara. Lintang Amaldea, nama belakangnya bukan Dewantara? Tanya Raga ingin memastikan lagi. Aryo menggeleng tegas. Bukan. Keluarga besar Dewantara nggak pernah mau Lintang memakai nama itu karena seperti yang kamu dengar tadi dari Mama, Lintang itu anak dari selingkuhan Pak Anwar.